Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari mukaddimah yang sudah kita sampaikan tadi, kita punya atau bisa ambil satu kesimpulan bahwa letak kebanggaan kita, letak kemuliaan kita itu bukan pada apa yang Allah berikan kepada kita, bukan pada apa yang kita miliki. Nah, kenapa? Karena kita nggak ada yang bisa memilih mau jadi orang kaya atau orang miskin, ya nggak? Kalau bisa milih semuanya pengennya kaya, ya nggak? Semuanya pengennya kaya. Kita nggak ada yang bisa milih, nah, berapa umur kita. Kalau bisa milih maunya umur berapa, Pak? Hah? Sampai 100 tahun pun juga masih takut mati kalau bisa milih. Nah, jadi nikmat-nikmat atau rizki dunia itu bukan pilihan kita. Allah sudah takar masing-masing. Allah sudah mentakdirkannya. Takdir yang kita nggak bisa lewati. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kemuliaan kita di sini. Kita juga begitu, jangan bangga dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan bangga dengan umur panjang yang Allah berikan kepada kita. Jangan bangga dengan fisik kita. Jangan. Kenapa? Kemuliaan kita tidak diukur dari sini. Nggak diukur dari sini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kalian dengan apa? Ila suwarikum, pada rupa kalian. Apapun rupa kalian, bukan itu yang Allah pandang. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat kalian dengan rupa kalian. Berapapun harta yang kalian miliki, bukan itu pandangan Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah bagaimana hati kalian. Isi hati kalian itu apa? Isinya keimanan, isinya akhlak yang mulia, itu yang Allah lihat. Wa amalikum, dan amal kalian, bagaimana hati kalian, bagaimana amal kalian, itu yang Allah lihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, nah, bukan yang paling banyak istrinya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling bagus rupanya, tapi yang paling takwa. Maka saudara sekalian, sekarang bagi kita, silakan. Nah, jadi orang kaya, silakan. Merasa kaya itu penting, silakan. Tapi ada yang lebih penting. Kekayaan kita itu buat apa? Karena di sini letak
kemuliaan kita di sini. Letak kemuliaan kita bukan apa yang kita miliki. Kenyataannya coba misal di lingkungan kita ini ada orang kaya raya, hartanya miliaran, tapi dia nggak pernah tuh sedekah sama tetangganya. Dia nggak pernah itu terlibat dalam proyek-proyek sosial di lingkungannya. Dia nggak pernah itu terlibat dalam misalnya bangun masjid, bangun madrasah, bangun ma'had misalnya. Disenangi dia? Dipandang mulia dia? Tidak. Nah, jadi orang itu dinilai dengan apa yang dia lakukan. Kita berapapun harta yang kita punya, ujung-ujungnya nilai kita adalah berapa yang kita infakkan. Ya, itu yang jadi kebanggaan kita. Itu yang bermanfaat buat kita. Di akhirat nanti kita yang akan kita bicara, yang akan kita terima dan catatan kita adalah apa? Berapa harta yang pernah kamu sedekahkan kepada tetanggamu? Berapa harta yang pernah kamu sedekahkan untuk kerabatmu? Ya, kita dinilai dari situ. Oh, fulan pernah bangun masjid. Oh, fulan pernah bangun ma'had. Oh, fulan pernah bangun ini, bangun itu. Ini yang dinilai dari kita. Kalau cuma hartanya, tadi gimana? Harta itu apa? Hah? Nikmat, tayyib, nikmat. Tapi apa dia? Fitnah kan? Innama amalukum wa auladukum fitnah. Nah, harta kalian, anak kalian itu adalah ujian. Ujian. Gimana kita kalau ada ujian di sekolah itu? Apa yang kita banggakan dari ujian itu? Wah, soalnya banyak sampai 100. Itu banggaan kita? Bukan. Kebanggaan kita adalah apa? Soalnya 100 saya bisa jawab semua. Itu kan yang kita banggakan. Bukan kok, wah, saya ujian saya soalnya sampai 100. Nah, 100 soal ujian, bukan itu yang kita banggakan. Tapi 100 soal ujian itu saya bisa jawab semua. Di situ bangganya kita. Sama. Nah, berapapun harta kita, yang kita banggakan adalah apa? Berapa banyak sedekah kita, berapa banyak infak kita dalam kebaikan. Itu yang kita banggakan. Walaupun kita hartanya miliaran, nggak pernah ada yang diinfakkan, nggak pernah ada yang disedekahkan. Apa yang kita banggakan dari harta yang banyak? Nggak ada yang kita banggakan. Coba sekarang kita lihat diri kita. Berapa banyak harta yang Allah titipkan pada kita? Dan sudah berapa banyak yang keluar untuk infak? Berapa banyak? Waktu bangun masjid ini kita ikut berapa? Ini swadaya kan di sini. Baik. Waktu ada bangun di sini, ada bangun apa lagi? TK. Oh iya, saya ikut berapa? Waktu ada proyek apa itu saya ikut berapa? Bandingkan dengan nilai harta yang Allah titipkan buat kita, kepada kita. Allah beri kita umur yang panjang, sama kan? Itu nggak bisa kita banggakan. Walaupun umurnya panjang, tapi kebaikan amal soleh yang dikerjakan sedikit. Gak ada yang dibanggakan dari umur yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bahkan ketika ditanya ayyun nasi khair, manakah manusia yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Kalau umurnya panjang, selama umurnya itu amalannya bagus, ini orang yang paling bagus. Nah, kemudian wa ayyun nasi syarr, manakah manusia yang paling buruk? Rasulullah jawab gimana? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang lalu amalannya buruk. Nah, kasih umur panjang amalnya jelek. Nah, jadi maka saudara sekalian, sekarang yuk kita lebih atau kita alihkan atau perbanyak fokus kita dengan amalan kita. Apa yang Allah, kelebihan apa yang Allah berikan kepada kita? Maka di sini kita harus lebih daripada yang lain. Allah berikan kita kelebihan harta. Maka dalam hal infak saya harus lebih daripada yang lain. Jangan sampai ya, kalau di medsos, kalau lagi pamer gayanya gaya sultan. Update status makan di restoran mana, update status lagi belanja di mana, update status lagi belanja di mana. Gilirannya diajak infak, kayaknya kayak duafa. Nah, kayaknya kayak orang duafa. Nah, yang lain berapa? Oh, yang lain 10.000. Ya udah saya 50.000. Hartanya miliaran padahal. Kita fokus. Allah beri saya kelebihan apa? Di situ saya harus lebih daripada yang lain. Allah beri saya kelebihan fisik. Oke. Saya nggak punya harta. Saya mungkin juga pemikiran juga kurang, ide-idenya kurang. Saya punya kelebihan apa? Fisik saya. Oh iya, berarti nanti kalau ada lapangan amal soleh yang membutuhkan fisik, berarti saya harus lebih dari yang lain. Wah, ini bangun masjid ini yang dibutuh banyak apa? Kuli. Oh iya, saya yang jadi kulinya. Nah, saya berangkat jadi kuli. Kenapa? Allah beri kelebihan saya di mana? Fisik saya. Allah beri kelebihan saya punya jabatan. Saya ini kalau kemana-mana omongan saya didengar. Manfaatkan itu. Ini adalah kelebihan saya. Manfaatkan. Baik, untuk amal soleh. Ada saudaranya yang teraniaya. Oh, saya ini punya jabatan. Nanti kalau saya ngomong sama yang punya wewenang didengar. Baik. Ada saudara saya bermasalah di pengadilan bahwa padahal dia ini benar, dia ini nggak salah, tak datangi hakimnya. Misalnya hakimnya saya ngomong, dia dengar. Oh, ini ada teman saya ini diperkarakan oleh polisi padahal dia ya nggak salah, dicari-cari aja kesalahannya misalnya, tak datangi komandane. Iki anak koncoku iki kok dikenek iki. Paham ya? Jangan sampai punya jabatan yang hanya dibanggakan apa? Jabatannya tuh. Yang Allah berikan dia kelebihan apa? Kecerdasan. Gunakan kecerdasannya. Saya mau belajar. Kenapa? Allah beri saya kecerdasan lebih daripada yang lain. Saya tak belajar yang banyak. Nah,
Kecerdasan saya harus jadi kelebihan di sisi Allah. Saya mau belajar yang banyak, saya mau aktif dalam dakwah. Begitu terus. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus jadi sumber amal soleh kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ini harus menjadikan amal soleh. Saudara sekalian, walaupun fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda, tapi kesempatan untuk bersaing dalam kebaikan itu terbuka untuk semua. Nah, orang yang kaya, orang yang miskin, dia bisa bersaing dalam kebaikan. Orang yang kuat, orang yang lemah, sama-sama punya kesempatan dalam bersaing dalam kebaikan. Yang penting apa? Nah, kita tahu kalau saya itu orang kaya, saya harus bersaing lewat pintu mana? Kalau saya itu orang miskin, saya harus bersaing lewat pintu yang sebelah mana? Kalau saya orang yang kuat, saya harus bersaing lewat pintu yang mana? Kalau saya orang yang lemah, saya harus bersaing lewat pintu yang mana? Nah, makanya ketika Allah memerintahkan untuk bersaing dalam kebaikan, siapa yang Allah perintahkan? Orang-orang kaya? Orang-orang kuat? Orang-orang pintar? Enggak. Perintah Allah tujukan kepada semuanya. Gimana? Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Apa? Fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian. Kalian siapa? Semua berlombalah. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah berikan kesempatan yang sama untuk kita. Yang miskin ada kesempatan untuk menang. Yang lemah ada kesempatan untuk menang. Yang kaya bisa kalah, yang kuat bisa kalah. Nah, yang pinter bisa kalah. Bisa kalah. Nah, yang penting apa? Kita tahu. Nah, kalau Allah beri fasilitas begini, bagaimana caranya saya bisa menang? Jangan sampai kita prinsipnya salah. Saya nanti akan banyak amal soleh, fokus amal soleh, fokus ibadah kalau saya sudah kaya. Jangan. Saya nanti mau fokus ibadah, banyak ibadah kalau saya sehat. Jangan. Nah, kenapa? Yang kita angan-angan mau kaya, mau sehat itu belum tentu datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berlomba dalam amal soleh dalam keadaan sakit. Kita bisa berlomba dalam amal soleh dalam keadaan miskin. Bisa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini, musibatun tuqarribuka ila Allah khairun min ni'matin yunsika min Allah. Musibah yang bisa mendekatkanmu kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang menjadikanmu lupa kepada Allah. Nah, kenapa tuh? Nah, kalau kita dapat musibah
kemudian bisa mendekatkan kita kepada Allah. Berarti apa ini? Kita bisa manfaatkan musibah kita nih untuk bersaing dalam kebaikan. Ya kan? Orang dapat musibah, berapa pintu kebaikan yang dia dapatkan, yang terbuka untuk dia? Pintu sabar. Ya kan? Yang dapat pahala sabar itu siapa? Hah? Yang dapat pahalanya sabar karena musibah itu siapa? Yang nggak kena musibah? Bukan, ya. Yang kena musibah. Nah, yang dapat pahalanya sabar itu yang kena musibah. Nah, yang dapat pahalanya sabar, yang miskin-miskin sabar dengan kemiskinannya. Ya kan? Nah, yang hidupnya enak-enak, apalagi nggak pernah dapat musibah, nggak bisa mengklaim apa? Nggak bisa mengklaim kesabaran. Kenapa? Sabar ngapain? Dia nggak kena apa-apa. Nah, padahal gimana pahalanya orang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan dapat pahala tanpa hitungan. Allah uji dengan kesabaran. Dengan apa? Musibah. Bisa sabar, bahkan bisa lebih dekat kepada Allah karena dapat musibah. Nah, begitu dapat musibah bisa lebih banyak ibadahnya, bisa lebih sering ke masjid, nah dan seterusnya, bisa lebih sering baca Quran dan seterusnya. Itu lebih baik daripada dapat nikmat banyak tapi malah lupa kepada Allah. Jadi sekarang apa yang kita punya? Buat apa itu nanti? Yang kaya, pikirkan kayanya mau buat apa. Yang miskin, pikirkan gimana miskin saya ini bisa meninggikan derajat saya. Yang kuat, pikirkan gimana otot saya yang kuat ini bisa jadi pahala. Yang punya jabatan, gimana jabatan saya ini bisa jadi pahala. Yang nganggur nggak punya pekerjaan, gimana ini bisa jadi pahala. Semua begitu. Apapun kondisi, kita jadikan itu sebagai lapangan pahala kita. Nggak ada lagi alasan saya nggak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan karena keadaan saya seperti ini, karena keadaan saya miskin, karena saya nggak punya harta, karena saya nggak punya kerjaan, karena saya nggak punya jabatan, dan saya orang lemah, saya nggak dianggap dan seterusnya. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan, karena pintu kebaikan Allah buka untuk semua. Begitu juga Bapak Ibu sekalian terkait anak-anak kita ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh serius menyiapkan masa depan anak-anaknya. Silahkan dari sekarang anaknya itu dipikirkan, nanti anak saya ke depannya baiknya seperti apa, supaya mereka bisa sukses nanti gimana. Silahkan siapkan anaknya untuk menjadi anak-anak yang sukses. Tapi ingat, ada yang lebih penting. Ajari mereka untuk bisa hidup, untuk tetap senang, untuk tetap berkah hidupnya dengan keadaan apapun yang nanti mereka cobai. Ajari mereka, nanti kalau saya kaya akan seperti apa. Ajari mereka, kalau saya nanti dapat jabatan tinggi untuk apa. Ajari mereka, bagaimana seandainya Allah takdirkan saya jadi orang miskin.
ajari mereka. Seandainya Allah takdirkan dia tidak mendapat apa yang dicita-citakan, jangan hanya siapkan mereka untuk jadi orang sukses. Jangan. Karena apa? Mereka belum tentu sukses. Belum tentu. Jangan hanya siapkan mereka untuk jadi orang kaya. Nah, karena mereka belum tentu jadi orang kaya. Belum tentu. Sukses mereka sudah ada takdirnya. Kaya miskinnya mereka sudah ada takdirnya. Rencana kita tidak bisa merubah takdir itu. Nah, usaha kita tidak bisa merubah takdir itu. Maka yang paling penting, buat kita siapkan untuk anak-anak kita adalah apa? Bagaimana mereka nanti bisa menghadapi kenyataan hidup itu. Kamu cita-citamu jadi apa? Polisi, baik. Tentara, baik. Semua jadi pengusaha, baik. Silakan, tak dukung. Tapi gimana nanti kalau sampai cita-citamu gagal? Gimana nanti kalau sampai ternyata hidupmu miskin? Gimana? Ini pembicaraan yang sering kita lupakan ketika kita menyiapkan anak-anak kita. Kita hanya fokus nyiapin anak kita untuk jadi orang sukses, sehingga apa? Yang terus ditekankan kepada anaknya adalah apa? Sekolah, harus prestasi. Dah. Nanti juga begitu melatih kerja anaknya juga gitu. Pokoknya kerja. Bahkan termasuk orang tua yang nitipkan anak-anaknya ke pondok. Juga jangan hanya fokus kamu harus bisa ini. Nah sekalian, pendidikan iman mereka, pendidikan mental mereka itu lebih penting. Iman mereka, mental mereka itu nanti yang akan menjadikan mereka siap dengan realita hidup mereka. Ketika mereka jadi orang kaya, mereka nggak jadi fajir. Mereka bisa menjadi orang kaya yang dermawan. Mereka bisa mengelola hartanya dengan cara yang bijak. Mereka bisa menjadikan hartanya sebagai sumber amal soleh. Ketika mereka jadi orang miskin, mereka nggak merasa minder. Mereka tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa susah. Ketika mereka bisa mencapai cita-citanya, jadi pejabat, apalagi jadi pegawai negeri atau jadi ustadz dan sebagainya, mereka nggak tanya apa, larut dalam kebanggaan, enggak. Tapi mereka manfaatkan betul itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya tidak, mereka juga nggak berkecil hati. Ini lebih penting untuk kita siapkan. Jadi ini berlaku untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Kita gimana tadi? Boleh, silakan kerja siang malam, silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting kita pikir lagi nih, kalau sudah dapat buat apa? Apa semuanya mau disimpan di spiteng? Atau semuanya mau ditinggalkan untuk ahli warisnya? Atau gimana? Jangan sampai ya kita kerja siang malam, pulang nggak ada yang kita bawa sama sekali. Nggak ada yang kita bawa sama sekali. Semuanya ditinggal di sepiteng. Ditinggal di mana? Untuk ahli waris, ditinggal di mana-mana. Kita nggak bawa sama sekali. Pikirkan juga.
Nah, dari sekian yang saya kumpulkan ini harus ada yang saya bawa pulang. Nah, kenapa? Harta ini lebih saya butuhkan di sana daripada di sini. Ya enggak? Harta ini lebih kita butuhkan di sana daripada di sini. Saudara sekalian, kalau kita melihat, memperhatikan baik dalam diri kita ataupun orang lain, kenapa orang itu begitu takut dengan kematian? Kalau diajak ngomong kematian tuh langsung menghindar. Udah deh, gak usah ngomong yang kayak gitu. Kenapa tuh? Atau untuk ambisinya untuk hidup terus itu sangat tinggi. Jadi orang penakut banget. Kenapa tuh? Apa yang menjadikan orang seperti itu? Kenapa? Biasanya adalah karena tidak adanya persiapan untuk di sana. Itu penyebabnya. Ibaratnya saya ini orang merantau. Orang merantau. Kalau saya di perantauan itu semua hasil saya di perantauan habis di perantauan. Gak pernah ada yang tak sisihkan untuk modal saya di rumah. Nah, ini semua hasil merantau habis di perantauan. Waktunya pulang cemas nggak? Pasti cemas. Nanti pulang mau ngapain? Nanti pulang mau ngapain? Nah, tapi kalau saya tuh merantau, nah, begitu ada hasil saya bikin rumah di kampung, saya beli sapi di kampung, saya beli sawah di kampung, saya bikin usaha di kampung. Waktunya pulang gimana? Seneng kan? Waktunya pulang seneng, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Inilah yang menyebabkan kita sering dihantui dengan kematian. Karena apa? Tidak adanya kesiapan kita. Nah, kita takut pulang, takut mati, karena kita merasa nggak punya apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang Yahudi mana? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Nah, kau akan jumpai orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling berambisi untuk hidup. Artinya apa? Orang yang paling takut mati. Kenapa? Mereka yakin adanya hari akhir. Dan mereka sadar posisi mereka itu di mana. Mereka yang seharusnya iman kepada Nabi Muhammad, mereka nekat tidak iman. Akhirnya apa? Dengan kesalahan sebesar ini, mereka sadar saya tuh sewaktu-waktu mati akan masuk neraka. Makanya mereka sangat takut dengan kematian. Nah, kita kalau ada kemiripan dengan itu, pasti juga begitu. Kalau ada kemiripan kita dengan orang Yahudi, persiapan kita menghadapi kematian kurang. Nah, tabungan kita di sana nggak ada, rekening kita di sana kosong. Kita akan takut menghadapi kematian. Baik saudara sekalian, kembali pada apa yang kita bahas dari tadi, kesimpulannya adalah apapun yang kita punya, kebanggaannya adalah yang kita punya itu menghasilkan apa? Harta kita, badan kita, kecerdasan kita, itu menghasilkan apa? Nah, itu yang bisa kita banggakan. Apapun yang kita punya, kebanggaannya adalah tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Bukan hanya apa yang kita punya, bukan.
Kalau yang kita punya itu bukan pilihan kita sepenuhnya. Kita banyak merencanakan pengen jadi orang kaya, kenyataannya banyak yang gagal. Kita banyak program-program hidup sehat, ternyata banyak yang tetap sakit. Kita ingin umur yang panjang, berbagai resep kita kerjakan, ternyata juga mati cepat. Nah, maka yang terpenting adalah seberapa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi manfaat buat kita di dunia dan akhirat. Seberapa yang Allah berikan kepada kita bisa berkah untuk kita. Amin. Baik saudara sekalian, untuk materi sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Baik. Kalau orang tua meninggalkan harta untuk anak warisnya, apakah orang tua nggak dapat pahala? Gimana? Tergantung harta itu nanti buat apa, oleh anaknya buat apa. Nah, kenapa? Karena apa yang kita tinggalkan itu mau nggak mau kita tinggalkan. Berarti itu bukan apa? Bukan kebaikan kita. Ya kan? Itu bukan kebaikan kita. Mau nggak mau itu ditinggal. Nah, harapan kita, supaya bisa dapat kebaikan dari peninggalan kita adalah apa? Kebaikan anak kita. Anak kita nanti, ahli waris kita ini mau nggak berbaik hati kepada kita? Sisihkan dia sebagian peninggalan bapak buat bapak lagi. Kalau mereka nggak menyisakan sama sekali, nggak berbaik hati sama sekali untuk menyisakan sebagian peninggalan kita, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa lagi. Gitu Pak ya. Baik. Baik. Bagaimana risiko orang tua ketika ahli waris tidak membagi warisan sesuai dengan hukum waris? Yang pertama, kalau dia sudah mengajarkan kepada anak-anaknya, warisan saya harus dibagi yang benar. Dia sudah berusaha untuk pesan yang baik kepada anak-anaknya, kemudian pesannya itu tidak dihiraukan oleh anak-anaknya, diabaikan. Kemudian harta warisan itu buat royoan, jadi konflik di antara mereka. Apakah orang tua ikut tanggung dosanya? Tidak. Orang akan menanggung dosa dari kelalaian dia. Nah, dia lalai nggak selama hidupnya untuk mengajari anak-anaknya, ahli warisnya, bagaimana mereka nanti bersikap dengan harta tinggalannya. Kalau dia lalai, dia akan dapat dosa dari apa? Kelalaiannya. Kalau dia tidak lalai, kemudian apapun yang dilakukan oleh anaknya atau ahli warisnya, dia tidak mendapatkan bagian dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Baik. Adapun untuk ahli waris, bagaimana jika warisan itu tidak dibagi sesuai dengan syariatnya? Gimana? Misalnya, anak laki-laki dengan anak perempuan dapat bagian yang sama, atau bahkan sebagian anak perempuan dapat bagian lebih banyak. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka semua ridho, sepakat dengan pembagian ini. Artinya apa itu? Yang bagiannya lebih banyak merelakan sebagian bagian dia untuk saudaranya yang lain. Misalnya, saudaranya yang laki-laki hidupnya lebih mapan, daripada saudaranya yang
perempuan. Kemudian yang laki-laki, ya sudah deh, nah aku tak ambil segini saja, sisanya buat kamu. Gimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik ya. Nah, yang kemungkinan kedua adalah mereka nggak ada yang mau ngalah. Kalau nggak ada yang mau ngalah, gimana? Kembalikan kepada hukum syariatnya. Bagianmu segini, bagianku segini. Paham ya? Nah, jadi kalau semua ingin mendapatkan haknya, maka haknya adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Anak laki-laki berapa haknya, anak perempuan berapa haknya. Tapi kalau ada yang mau mengalah, oh saya lebih mampu daripada saudara saya, ya udah deh, biar untuk dia aja. Atau bahkan semuanya ini saudara-saudara ini kumpul semua, yuk kita ini kan berlima ini kondisi ekonominya mampu semua, saudara kita yang satu ini masih lemah, gimana kalau warisan bapak semua buat dia? Gimana? Begitu boleh nggak? Boleh. Baik ya. Ada lagi? Seandainya kita memiliki suatu kemampuan untuk membantu saudara perempuan kita yang lebih kurang daripada kita, tetapi pihak dari istri kita keberatan misalnya, terus maunya dia kita harus ngomong dulu sama dia membantu ini begini. Kalau dapat komentar istri kita mengeluarkan bantuan terhadap saudara perempuan kita, bagaimana? Oh iya. Kita ada kewajiban dan ada kemampuan untuk membantu kerabat kita, misalnya saudara kita. Istri kita nggak mau, nggak setuju. Gimana? Yang pertama, dia tidak setuju kita mengerjakan kewajiban kita. Ya nggak? Itu kewajiban kita kan? Berarti kalau kita ikut dia, berarti kita ikut dia dalam perkara yang tidak baik. Kita nggak boleh ikuti dia. Yang kedua, kita laki-laki harus taat kepada istri. Hah? Kita laki-laki punya kewajiban taat kepada istri apa enggak? Enggak. Ada kewajiban setiap apa yang kita lakukan minta persetujuan atau pertimbangan istri? Enggak. Ya, enggak. Nah, jadi tidak semua yang dilakukan oleh suami itu harus persetujuan istri, minta pertimbangan istri, enggak. Apalagi sebagian perempuan punya kecenderungan seperti itu. Punya kecenderungan seperti itu. Pokoknya kabeh untuk dia, ataupun kalau bantu ya bantu keluarga dia misalnya. Enggak kan? Enggak boleh kan? Misalnya saya sebagai laki-laki, ada yang harus saya bantu. Keluarga istri saya ada yang lemah, keluarga saya ada yang lemah. Mana yang wajib saya bantu? Keluarga saya atau keluarga istri saya? Keluarga saya, bukan keluarga istri. Seandainya saya hanya bisa bantu salah satu, maka mana yang saya bantu? Yang keluarga saya. Itu kewajiban saya. Paham ya? Adapun kita bantu keluarga istri itu namanya apa? Fadl. Namanya fadl, kelebihan. Bagian dari kita memuliakan istri kita, bagian dari kita memuliakan keluarga istri kita. Tapi yang kewajiban kita di mana? Ya kerabat kita itu. Baik ya. Ya kalau bisa sih, kalau longgar ya. Baik kerabat kita sendiri atau kerabat istri juga yang perlu dibantu dibantu. Tapi keadaan kan nggak selalu begitu. Keadaan nggak selalu begitu. Kadang kemampuan kita hanya cukup untuk yang sebagian.
Nah, kalau cukup hanya untuk yang sebagian, ya utamakan yang mana yang jadi kewajiban kita. Baik ya. Nah, misal saya punya ibu, istri saya punya ibu. Nah, istri saya punya kewajiban berbuat baik kepada ibunya. Saya punya kewajiban berbuat baik kepada kepada ibu saya. Nah, kelebihan saya, kemampuan saya hanya cukup untuk mengcover kebutuhan ibu saya. Nah, atau hanya cukup untuk ibu saya. Mana yang saya butuhkan? Nah, mana yang saya dahulukan? Ibu saya. Ibu saya. Begitu Pak ya. Nah, jadi kalau dijumpai istri yang model seperti itu, udah nggak usah kasih tahu. Sudah nggak usah dikasih tahu. Bantu keluarga, bantu aja, bantu aja. Nah, maka kadang-kadang memang yang perlu. Nah, terutama kalau model istrinya yang kayak gitu, istri itu nggak perlu tahu berapa isi dompet kita, berapa isi rekening kita. Nah, sebagian istri lebih baik begitu. Dia nggak perlu tahu berapa isi rekening, isi di dompet kita. Nah, kita yang bisa menimbang, melihat bagaimana istri kita. Nah, apakah istri kita ini bagus kalau dia tahu berapa isi rekening kita, nah, berapa isi dompet kita, atau tidak? Kalau memang nggak bagus, nggak usah tahu. Nah, kalau memang nggak bagus, nggak usah tahu. Ayo. Baik ya. Yang lain? Cukup? Cukup. Baik. Insyaallah cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.